Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang iklan produk siomay ayam udang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Intan Siti Kusuma Dewi, ada Putri Cahaya Septiana, Ahmad Rian Prasetyo, Miftah Salsabila, Denny Kurniawan, Giras Irawati, Maulidia Sekar Ayu, dan Leni Yulia. Iklan yang dipilih. Kelompok kami memilih untuk menentukan iklan melalui media sosial, khususnya Instagram. Tujuannya untuk mengenalkan dan mengembangkan usaha dari produk yang telah dibuat. Bisa dilakukan secara mandiri dengan alat yang sudah ada, yaitu smartphone. Berbasis Android atau iOS yang pastikan sudah dimiliki oleh masyarakat luas saat ini. Mengapa memilih iklan ini? Iklan media sosial menjadi incaran para pemilik brand untuk membangun branding dan awareness bagi brand yang mereka miliki. Media sosial dianggap sebagai media paling efektif dalam beriklan. Keberagaman iklan media sosial yang menarik serta mudah dipahami dan unik akan semakin menambah minat konsumen untuk mencari tahu lebih detail tentang produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, sebagai pembisnis harus selalu update strategis dalam beriklan agar konsumen mau mencoba produk dan terpercaya target yang sesuai yang telah ditetapkan. Kreativitas dalam membangun iklan sangat membantu dan berpengaruh terhadap keberhasilan iklan tersebut dalam memenangkan pasar serta mengambil hati konsumen. Kemajuan teknologi kemungkinan semua orang bisa melakukan sesuatu demi pengembangan bisnis dan usaha secara mandiri. Langkah ini sangat ideal jika dilakukan oleh pengusaha kecil atau industri rumah tangga. Biasanya usaha ini masih dalam taraf merintis dan mengembangkan usaha dengan modal yang belum besar. Target audience. Target audiensnya adalah para anak muda atau generasi milenial yang menggunakan media sosial Instagram. Mayoritas pengguna Instagram yaitu berusia 18-24 tahun. Dan mereka yang suka menjelajahi sosial media untuk mencari referensi, jajanan, atau kuliner. Metodologi penciptaan iklan. Beberapa syarat The Seven Communication atau yang sering disingkat dengan 7C, yaitu yang pertama credibility, keterpercayaan iklan, yang kedua konteks, kesesuaian atau pertalian iklan, yang ketiga konten, yaitu isi iklan, yang keempat clarity, membuat iklannya efektif harus jelas, yang kelima continuity and consistency, kesinambungan dan konsistensi iklan, yang keenam capability of audience, kemampuan pihak penerima iklan, yang ketujuh channel of distribution, saluran penerimaan berita iklan. Membuat iklannya efektif. Secara sederhana, proses membuat iklannya efektif dapat dilakukan dengan 5 langkah di bawah ini. Yang pertama, informasi mengenai produk. Yang kedua, mengetahui secara rinci target pasarnya. Yang ketiga, menentukan media yang akan digunakan. Yang keempat, merumuskan ide kreatif. Dan yang kelima, membuat iklan. Bagaimana mengiklankan siomay ayam udang? Kami memilih bentuk iklan untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan engagement atau interaksi audiens. Hal ini kami pilih karena sesuai untuk tahap awal promosi, yaitu memperkenalkan produk kepada khalayak ramai. Dengan harapan agar audiens aware terhadap produk yang telah dibuat. Kami berikan promo diskon agar audiens yang baru mengenal produk kami bisa langsung tertarik untuk mencobanya, karena sedang berlangsung harga promo. Langkah-langkah penciptaan iklan produk siomay ayam udang. Yang pertama, menentukan tujuan iklan. Untuk membuat iklan yang menarik, pertama kelompok kami lakukan adalah menentukan tujuan dibuat iklan tersebut. Kemudian kami membuat 2 model iklan. Yang pertama dengan tujuan untuk memperkenalkan produk dan meningkatkan penjualan produk, dan iklan yang kedua untuk meningkatkan interaksi dengan pelanggan di media sosial. Yang kedua, memilih platform iklan yang tepat. Yang selanjutnya kami lakukan adalah menentukan platform yang ingin digunakan seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan masih banyak lagi. Di sini kami memilih platform Instagram untuk iklan kami karena target audiens kami adalah para anak muda atau generasi milenial yang menggunakan Instagram, dan mayoritas pengguna Instagram kurang lebih berusia 18-24 tahun.
Kemudian yang ketiga, menentukan jenis konten. Selanjutnya kami menentukan jenis konten yang akan dibuat. Kelompok kami menentukan akan membuat konten sejenis Instagram feed dan Instagram story. Hal ini sesuai dengan tujuan yang kami tentukan, yaitu untuk meningkatkan interaksi dan meningkatkan penjualan produk. Kemudian yang keempat, memperhatikan detail desain. Selanjutnya adalah kami memilih dan memperhatikan desain iklan yang akan dibuat. Dalam hal ini contohnya seperti penggunaan font, gaya penulisan, logo produk, konsistensi warna, dan yang lain kami sesuaikan dengan karakteristik produk. Kemudian yang kelima, pesan berisi penawaran menarik. Selain memperhatikan desain dan visual, selanjutnya kami memikirkan mengenai tawarannya yang akan diberikan kepada iklan. Di sini kami memilih mencantumkan menawarkan diskon dengan presentase. Kemudian yang keenam, menggunakan bahasa yang persuasif. Faktor kalimat atau bahasa juga dapat meningkatkan perhatian audiens. Maka dari sini kami menggunakan bahasa yang persuasif dan bersifat mengajak dan membujuk konsumen agar membeli produk yang sedang kami iklankan. Menggunakan bahasa yang interaktif. Faktor kalimat atau bahasa juga dapat meningkatkan perhatian audiens. Maka dari itu, di sini kami menggunakan bahasa yang mengajak untuk berinteraksi audiens. Ini digunakan untuk iklan yang bertujuan meningkatkan engagement. Lalu membuat judul dan slogan. Cara membuat iklan yang menarik berikutnya adalah menggunakan slogan yang lugas dan tepat. Untuk membuat slogan, kamu bisa menyesuaikan dengan gaya bahasa serta target konsumen yang ingin dicapai. Berikut adalah hasil iklan yang telah kami buat. Yang pertama adalah iklan untuk memperkenalkan dan meningkatkan penjualan. Di sini kami berikan diskon sebesar 25% pada awal launching agar audiens tertarik untuk mencoba produk tersebut. Lalu yang kedua adalah iklan yang meningkatkan interaksi. Karena baru masa perkenalan, jadi kami buat iklan untuk meningkatkan interaksi dengan audiens atau untuk meningkatkan engagement. Di sini kami desain iklannya dengan memberikan sebuah pertanyaan atau pilihan, agar nanti audiens bisa saling berkomentar pada kolom komentar Instagram. Evaluasi desain dan saran. Dari bentuk iklan yang telah dibuat, maka akan dilakukan sebuah evaluasi dengan tim, yaitu upaya memperbaiki ide atau gagasan dan menentukan jika ide atau gagasan tersebut merupakan solusi yang tepat. Dari proses evaluasi sebelum iklan ditayangkan, kami mencoba meminta pendapat dari beberapa teman kami mengenai desain iklan yang kami buat. Dan kami mendapatkan beberapa masukan dari mereka sebagai berikut. Yang pertama, untuk visualnya sudah cukup menarik dan serasi dengan produknya, tetapi tulisan pada desain untuk memperkenalkan dan meningkatkan penjualan mungkin bisa ditambahkan seperti periode promo atau lainnya yang terkait. Dan yang kedua, untuk desain iklan kedua juga sama, mungkin bisa ditambahkan tulisan lain agar audiens lebih tertarik untuk berinteraksi, atau tetap dibiarkan seperti itu atau ditambah dengan keterangan pada captionnya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.